Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Akbar, nomor BP 23101152610497. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang logikal fuzzy dan sistem pakar pada mata kuliah Artificial Intelligence. Yang pertama yaitu logikal fuzzy. Logikal fuzzy adalah sebuah pendekatan matematika yang memungkinkan komputer untuk memproses data yang bego atau tidak pasti. Melalui pemahaman konsep dan karakteristik logika fuzzy, kita dapat memanfaatkannya dalam berbagai aplikasi praktis. Manfaat logika fuzzy yang pertama yaitu fleksibel. Logika fuzzy dapat beradaptasi dengan perubahan dan ketidakpastian, yang membuat cocok untuk aplikasi dunia nyata yang kompleks. Yang kedua itu toleransi terhadap data yang tidak tepat. Logikal fuzzy dapat menangani data yang tidak akurat atau bahkan samar, memungkinkan pemrosesan informasi yang lebih realistis. Yang ketiga itu permodelan sistem non-linear. Logikal fuzzy dapat memodelkan sistem yang sulit atau tidak mungkin dimodelkan dengan cara matematis. Konsep dasar logika fuzzy. Yang pertama itu himpunan fuzzy yang memiliki batas yang tidak jelas atau samar, berbeda dengan himpunan klasik yang memiliki batas yang jelas. Yang kedua itu fungsi keanggotaan yang menggambarkan derajat keanggotaan suatu elemen dalam himpunan fuzzy. Yang ketiga yaitu aturan linguistik yang menggunakan untuk menggambarkan hubungan input dan output. Yang keempat itu inferensi fuzzy, yaitu proses pengambilan kesimpulan berdasarkan aturan fuzzy. Karakteristik logika fuzzy yang pertama itu linguistik, itu menggunakan variabel linguistik alih-alih variabel numerik. Yang kedua itu pendekatan multivariabel, yaitu dapat mengganggu banyak input dan output secara bersamaan. Yang ketiga itu kemampuan belajar. Logika fuzzy dapat mempengaruhi dirinya sendiri berdasarkan umpan balik. Selanjutnya itu intuitif, yaitu logika fuzzy sesuai dengan cara berpikir manusia yang cenderung samar-samar. Penerapan logika fuzzy itu otomasi rumah, itu menggunakan suhu, pencahayaan, dan kelembapan secara adaptif. Yang kedua itu robotika, itu mengontrol pergerakan robot dalam lingkungan yang tidak pasti. Yang ketiga itu pasar modal, itu memprediksi tren harga saham dengan ketidakpastian yang tinggi. Diagnosis medis, itu membantu dokter membuat keputusan perawatan berdasarkan dari gejala yang samar. Review jurnal penerapan logika fuzzy pada sistem kendali suhu ruangan. Latar belakangnya itu penelitian ini membahas menggunakan logika fuzzy untuk mengendalikan suhu ruangan yang secara otomatis. Metodologinya yaitu metode logika fuzzy menggunakan pemetaan suhu terukur ke aksi pengendalian perangkat HVAC. Yang ketiga itu hasilnya. Sistem kendali fuzzy mampu mempertahankan suhu ruangan pada kisaran yang nyaman dengan konsumsi energi yang efisien. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama itu logika fuzzy menawarkan pendekatan yang kuat untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam dunia nyata. Yang kedua itu proses aplikasi. Proses aplikasi logika fuzzy terbukti berguna dalam berbagai bidang, dari otomasi rumah tangga, prediksi pasar modal. Yang ketiga yaitu pengembangan mendatang. Dengan kemajuan teknologi, logika fuzzy terus dieksplorasi dan diintegrasikan ke dalam solusi inovatif. Yang kedua yaitu sistem pakar. Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang didesain untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar dalam menyelesaikan masalah tertentu. Sistem pakar memanfaatkan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran untuk memecahkan masalah yang biasanya diselesaikan oleh seorang pakar. Manfaat sistem pakar yang pertama itu konsistensi. Sistem pakar dapat memberikan solusi yang konsisten karena mengacu pada basis pengetahuan yang sama. Yang kedua itu ketidaktersediaan. Sistem pakar dapat diakses kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas oleh waktu dan tempat seperti seorang pakar manusia. Yang ketiga itu dokumentasi. Pengetahuan yang terdapat dalam sistem pakar dapat didokumentasikan secara baik sehingga dapat digunakan kembali di masa depan. Yang keempat yaitu biaya. Sistem pakar dapat menekan biaya personal jika dibandingkan dengan menggunakan jasa seorang pakar manusia. Konsep dasar sistem pakar yang pertama itu basis pengetahuan. Basis pengetahuan berisi fakta, teori, dan aturan-aturan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang kedua itu mesin inferensi. Mesin inferensi adalah komponen yang bertugas untuk memproses basis pengetahuan dan fakta-fakta yang ada untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga itu antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna adalah perantara interaksi antara pengguna dan sistem pakar. Karakteristik sistem pakar yang pertama itu berbasis pengetahuan. Sistem pakar disusun atas pengetahuan dari pakar-pakar yang telah dipresentasikan dalam bentuk basis pengetahuan. Selanjutnya itu kemampuan memberikan penalaran. Sistem pakar dapat melakukan penalaran untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.
Yang ketiga, dapat menjelaskan alasan-alasan. Sistem pakar dapat menjelaskan dan membenarkan hasil yang diberikan atau disarankan kepada pengguna. Yang keempat, yaitu berorientasi pada masalah tertentu. Sistem pakar dirancang untuk membantu menyelesaikan masalah tertentu, bahkan untuk tujuan umum. Contoh review jurnal sistem pakar. Jurnal yang dengan judul Sistem Pakar berbasis aturan untuk identifikasi hama tanaman sayuran, dipublikasi oleh Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol 7 nomor 4 2020, yang ditulis oleh Andi Nugroho, Siti Nurjana, dan Rika Astuti. Abstraknya itu, penelitian ini mengembangkan sistem pakar untuk mengidentifikasi hama tanaman sayuran dan memberikan solusi pengendaliannya. Kesimpulan dari sistem pakar ini adalah sistem pakar yang pertama yaitu sistem pakar dikembangkan dan berhasil mengidentifikasi hama tanaman sayuran dan memberikan solusi pengendalian yang efektif. Yang kedua itu penelitian dapat menambahkan fitur pembelajaran mesin untuk meningkatkan keakuratan identifikasi hama. Sistem pakar ini dapat diterapkan untuk membantu petani sayur dalam mengatasi masalah hama secara cepat dan tepat. Sekian video presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.